Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bukan bela Aniesnya, tapi kita bela sikap, perilaku, dan kepribadiannya yang juga dikenal pada tataran nasional, tataran regional, dan tataran dunia. Semoga sehingga perubahan bisa terjadi dan Anies sebagai solusi untuk perubahan dan untuk masa depan NKRI. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Kalau mencermati nih perkembangan terutama dalam pekan-pekan ini, ada beberapa persoalan yang muncul yang sekaitan dengan upaya yang disinyalir sebagai upaya untuk mengganjal Anies, misalnya kasus Pelumpang dan para Madinah. Kalau menurut analisa dari Pak Abbas, bagaimana Pak? Jadi begini, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan sejawat, saudaraku, dan para milenial. Ini kita di dalam masalah Anies ini, ya, kita perlu cermat dan cerdas mengamatinya. Namun saya yakin, ya, badai pasti berlalu. Artinya gelombang angin barat pun yang menerpa sedemikian rupa terhadap permasalahan Anies dalam penjagalannya, ini tidak pernah surut. Sekecil apapun, ya, mereka yang tidak senang dengan munculnya Anies sebagai capres, ini luar biasa. Terutama dalam minggu terakhir ini. Pertama, pengadilan negeri yang menggelikan, ya, bukan domainnya, membuat suatu keputusan terkait dengan masalah KPU yang ujung-ujungnya orang menduga ini masalah adalah bagaimana pemilu ini tertunda. Nah, ini sudah banyak dibahas oleh para pakar-pakar, ya, administrasi negara, pakar-pakar tata negara, para pengamat politik dan sebagainya. Nah, sedangkan yang bergulir lagi adalah ada wawancara di channelnya Refli Harun, yaitu dengan saudara Sobari. Ini dulu PII, juga HMI kalau tidak salah, aktif di Paramadina. Di sini dikaitkan betapa tidak elegannya penetapan Anies sebagai rektor Paramadina. Nah, ini maaf, saya perlu mengklarifikasi. Kalau itu pemerintah pada Orde Baru, rektor itu ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan menteri, tapi hak prerogatifnya ada Presiden, sehingga diharapkan kampus-kampus itu bisa dikendalikan sedemikian rupa sesuai dengan kebijakan yang diinginkan oleh rezim pada saat itu. Nah, dewasa ini kalau di swasta yang menentukan itu yayasan, kemudian rektorat. Direktorat ini senat. Senat berembuk, berbicara, dan seterusnya. Kemudian menetapkan calon yang tetap dikomunikasikan kepada yayasan. Nah, umumnya pada saat-saat keterbukaan yang lalu, di mana sekarang ini dunia pendidikan cenderung juga sudah komersial, sudah menjadi komunitas bisnis. Nah, di sini antara yayasan dengan rektorat juga saling berbenturan. Nah, umumnya keputusan terakhir pada yayasan, tapi beda halnya. Nah, itu disandingkan dengan masalah saudari Yudi Latif. Ada statement menyatakan kalau Yudi Latif megang peran akan lebih berat. Belum tentu juga. Sebab dari pengalaman saya di perguruan tinggi sebagai ketua sekolah tinggi, pernah menjadi KBAK, ya, Biro Administrasi Kemahasiswaan,
pernah jadi dekan dan juga waret. Itu tidak sederhana mengelola pendidikan tinggi. Saya melihat selama ya Anies di Paramadina cukup baik. Artinya masih di atas rata-rata. Tidak ada satu yang tercerta kecuali dia dipojokkan sebagai orang-orang yang dianggap dekat dengan sekuler. Padahal tidak demikian adanya. Jadi ini masalah yang di Paramadina ya. Jadi bahwa untuk rektor itu adalah domainnya yayasan dan senat atau rektorat. Nah, bagaimana mereka mengurus? Tapi kata kuncinya terakhir adalah terletak pada yayasan sejauh itu dimungkinkan dan juga memenuhi kompetensi untuk menjadi seorang rektor. Nah, hal lain yang sekarang ini juga mulai digulirkan, mulai diramekan ya. Masalah pelumpang, ini sudah cerita tempo dulu ini lucu. Pelumpang ini rame, BSD juga rame. Kalau BSD rame apa itu? Pembebasan tanah dengan harga murah yang dilakukan oleh para Taipan. Kemudian sekarang harganya sudah berlipat-lipat menjadi daerah istimewa. Baik, cantik, mahal ya. Dengan modal kecil, tapi melalui kekuasaan, ya melalui satu kebijakan ya ini para Taipan menguasai tanah di bumi Serpong Damai. Nah, kalau Pelumpang ini masalah dari dulu ya, itu tanah garapan, ada catatannya, kemudian berkembang, kemudian mereka siap pindah tapi nggak diselesaikan ya, digusur begitu saja tentu tidak bisa karena mereka sudah tinggal bertahun-tahun di sana. Nah, kemudian ternyata terakhir yang mengeluarkan IMB itu adalah yaitu Pak Jokowi sendiri ya. Lantas bagaimana? Kok harus ditimpakan kepada Anies begitu? Saya tidak bela Anies membabi buta. Kenapa? Kita sebagai akademisi, sebagai pengamat ya, apalagi saya ini backgroundnya juga lingkungan, tahu persis bahwa ada informasi, ada data, ada fakta, dan itu harus relevan terhadap apa yang kita bahas. Jadi kita bahas ini semakin kencang ya angin pelumpang itu menerpa Anies, sedemikian besar pula baliknya lemparan bola tadi kepada buzzer-buzzer barangkali yang mempermasalahkan ini yang diviralkan. Jadi seperti yang sampaikan tadi, insya Allah ya sekarang ya istilahnya Anies sedang menghibah ke negara tetangga, diterima oleh masyarakat Indonesia, dan itu bicaranya sudah bicara dunia, sudah masalah regional dan masalah global. That's mean ya apapun kecuali hal yang sangat luar biasa. Dan kalau rezim ini berani demikian, saya balik lagi kepada apa yang disampaikan oleh Tamzilirung dan Syahganda, masyarakat akan marah sekali kalau dengan cara kasar mendiskreditkan atau menggagalkan. Dan patut kita ketahui, Demokrat dengan SBY-nya tidak main-main. Beliau ini orang cerdas, orang pandai, tentu sudah menimbang ya segala permasalahan yang akan muncul. Tapi dia tetap memberikan dukungan kepada Anies. Begitu Surya Paloh, ini tokoh pemain sejak nama-nama ini sebelumnya. Dan juga dengan demikian PKS dengan suatu lembaga yang sistemik berkembang dengan sistem holokah mereka, sistem kaderisasi mereka. Sekarang kader mereka itu ya sudah kader biologis dan ideologis. Karena apa? Pada saat lahirnya 20 tahun yang lalu, sekarang mereka sudah punya hak pilih. Dan alhamdulillah keluarga mereka makmur dan besar. Jadi 3 partai yang menopang Anies ini insya Allah berhasil. Jadi badai pasti berlalu. Ini kata Margate ya, kalau yang senang pada era 80-an bisa membaca itu. Oke, baik. Ya. Pak Bas, kalau saya lihat dari 2 persoalan yang masalah Paramadina dan Pelumpang, ini artinya kan bukan mencari kesalahan Anies, tapi mencarikan kesalahan.
Nah, sebetulnya apakah mereka tidak jera-jera bahwa mencarikan kesalahan kan belum tentu akan ketemu, seperti halnya di KPK mencarikan kesalahan Anies dalam kasus Formula E. Nah, ini kalau menurut Pak Abbas bagaimana? Ya betul ya, dia mencoba mencari setiap peluang, apakah itu pidana atau perdata, dicari lagi sampai pada saatnya. Tapi dengan statement Pak Jokowi terakhir bahwa ya pemilu harus berjalan katanya. Nah mudah-mudahan ini berita gembira buat Republik ini, buat NKRI, terutama mereka yang berteriak Pancasila dari lubuk hatinya. Nah itulah yang kita harapkan. Kita bukan bela Aniesnya, tapi kita bela sikap, perilaku, dan kepribadiannya yang juga dikenal pada tataran nasional, tataran regional, dan tataran dunia. Semoga sehingga perubahan bisa terjadi dan Anies sebagai solusi untuk perubahan dan untuk masa depan NKRI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.